Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai strategi pembelajaran ekspositori. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memperdalam apa sih strategi pembelajaran ekspositori itu. Nah, pada PowerPoint ini kita akan menjelaskan 5 poin. Yang pertama, pengertian strategi pembelajaran ekspositori. Yang kedua, karakteristik strategi pembelajaran ekspositori. Yang ketiga, prinsip penggunaan strategi pembelajaran ekspositori. Dan yang keempat, keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran ekspositori. Nah, yang kelima adalah langkah-langkah pembelajaran strategi ekspositori. Nah, pada poin yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Setelah kita mengetahui pengertian dari strategi pembelajaran ekspositori, selanjutnya adalah karakteristik pembelajaran ekspositori. Di sini terdapat 3 karakteristik pembelajaran ekspositori. Di antaranya adalah yang pertama, strategi ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran secara verbal. Artinya, bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini. Oleh karena itu, sering orang mengidentifikasi dengan ceramah. Nah, yang kedua, biasanya materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Yang ketiga, tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pembelajaran itu sendiri. Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahaminya dengan benar dengan cara dapat menguraikan kembali materi yang telah diuraikan. Kita telah mendengar penjelasan dari Laudatul Jana tentang karakteristik pembelajaran ekspositori. Berikut ini kita akan mempelajari tentang prinsip strategi pembelajaran ekspositori. Tidak ada satu strategi pembelajaran yang dianggap lebih baik dibandingkan dengan strategi pembelajaran yang lain. Baik tidaknya suatu strategi pembelajaran bisa dilihat dari efektif tidaknya strategi pembelajaran tersebut. Prinsip yang harus diperhatikan dalam strategi pembelajaran ekspositori diantaranya adalah: yang pertama, berorientasi pada tujuan. Walaupun penyampaian materi pelajaran merupakan ciri utama dalam strategi pembelajaran ekspositori melalui ceramah, namun tidak berarti proses pencapaian materi tanpa tujuan pembelajaran. Justru tujuan itulah yang harus menjadi pertimbangan utama dalam penggunaan strategi ini. Karena itu, sebelum strategi ini diterapkan terlebih dahulu, guru harus merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas dan terstruktur. Yang berikut, ada prinsip komunikasi. Proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses komunikasi yang menunjuk pada proses pencapaian pesan dari seseorang atau sumber pesan dan kepada seseorang atau sekelompok orang yang disebut penerima pesan. Pesan yang ingin disampaikan dalam hal ini adalah materi yang diorganisir dan disusun
sesuai dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dalam proses komunikasi, guru berfungsi sebagai sumber pesan dan siswa berfungsi sebagai penerima pesan. Oke teman-teman, tadi adalah prinsip strategi pembelajaran ekspositorik. Yang berikut kita akan belajar prinsip strategi pembelajaran ekspositori. Prinsip kesiapan. Dalam teori belajar koneksionisme atau kesiapan merupakan salah satu hukum belajar. Inti dari hukum belajar ini adalah bahwa setiap individu akan merespons dengan cepat dari setiap stimulus manakala dalam dirinya sudah memiliki kesiapan. Sebaliknya, tidak mungkin setiap individu akan merespons setiap stimulus yang muncul manakala dalam dirinya belum memiliki kesiapan atau dalam dirinya belum memiliki kesiapan. Yang dapat kita tarik dari hukum belajar ini adalah siswa dapat menerima informasi sebagai stimulus yang kita berikan. Terlebih dahulu kita harus memosisikan mereka dalam keadaan siap untuk menerimanya. Proses pembelajaran ekspositori juga ada prinsip yang disebut prinsip berkelanjutan. Prinsip pembelajaran ini harus dapat mendorong siswa untuk mau mempelajari materi pelajaran lebih lanjut. Pembelajaran bukan harus berlangsung pada saat itu, akan tetapi juga untuk waktu selanjutnya. Ekspositori yang berhasil adalah manakala melalui proses penyampaian dapat membawa siswa pada situasi ketidakseimbangan, sehingga mendorong mereka untuk mencari dan menemukan atau menambah wawasan melalui proses belajar mandiri. Setelah kita memahami tentang prinsip strategi, kita akan lanjut untuk pembelajaran ekspositori dan mengetahui keunggulan dan kelemahan strategi ekspositori. Ada beberapa hal keunggulan yang ada pada pembelajaran strategi ekspositori. Yang pertama, dengan strategi pembelajaran ekspositori, guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Ia dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai bahan belajar yang disampaikan. Yang kedua, strategi pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi pembelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas. Sementara itu, waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas. Yang ketiga, melalui strategi ini, siswa dapat mendengar melalui penuturan tentang materi pelajaran sekaligus mengobservasi melalui demonstrasi. Yang keempat, strategi ini bisa digunakan untuk jumlah siswa dengan kelas besar. Setelah kita mengetahui keunggulan dari strategi pembelajaran ekspositori, ada juga kelemahan strategi pembelajaran ekspositori. Mari kita belajar sama-sama. Kelemahan strategi pembelajaran ekspositori yaitu yang pertama, strategi pembelajaran ini hanya mungkin dilakukan terhadap siswa dengan kemampuan mendengar dan menyimak yang baik. Yang kedua, strategi ini tidak mungkin melayani perbedaan kemampuan belajar, pengetahuan, minat, bakat, dan gaya belajar individu. Yang ketiga, karena lebih banyak dengan ceramah, strategi ini sulit mengembangkan kemampuan sosialisasi siswa. Yang keempat, keberhasilan strategi ini tergantung pada kemampuan yang dimiliki guru. Yang kelima, gaya komunikasi pada strategi ini satu arah, jadi kesempatan mengontrol kemampuan belajar siswa terbatas. Selanjutnya, kita masuk pada langkah-langkah pelaksanaan strategi ekspositori. Ayo kita belajar bersama.
Yang pertama, persiapan. Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk menerima pelajaran. Dalam strategi ekspositori, langkah persiapan merupakan langkah yang sangat penting. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan strategi ekspositori sangat tergantung pada langkah persiapan. Yang kedua, penyajian. Langkah penyajian adalah langkah yang menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan guru. Yang harus dipikirkan guru dalam penyajian ini adalah bagaimana agar materi pelajaran dapat dengan mudah ditangkap dan dipahami oleh siswa. Yang ketiga, korelasi. Langkah korelasi adalah langkah menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman siswa atau dengan hal-hal lain yang mungkin siswa dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur pengetahuan yang telah dimilikinya. Langkah korelasi dilakukan untuk memberikan makna terhadap materi pelajaran, baik makna untuk memperbaiki struktur pengetahuan yang telah dimilikinya, maupun makna untuk meningkatkan kualitas kemampuan berpikir dan kemampuan motorik siswa. Yang keempat, menyimpulkan. Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti dari materi pelajaran yang telah disajikan. Langkah menyimpulkan merupakan langkah yang sangat penting dalam strategi ekspositori. Sebab, melalui langkah menyimpulkan, siswa akan dapat mengambil intisari dari proses penyajiannya. Yang kelima, mengaplikasikan. Langkah mengaplikasi adalah langkah unjuk kemampuan siswa setelah mereka menyimak penjelasan guru. Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting dalam proses pembelajaran ekspositori. Sebab, melalui langkah ini, guru akan dapat mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan pemahaman materi pelajaran oleh siswa. Sekian dari penjelasan kami tentang strategi pembelajaran ekspositori. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.